Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliana Laila Mustafa dan di sini saya akan mereview buku Kebelet Kaya karangan dari Mardiko WP dan diterbitkan pada tahun 2009. Bab 1, bagaimana memulainya. Yang pertama, berani itu munculnya dari dalam. Lowongan menjadi seorang entrepreneur itu mudah dan membuat pekerjaan jauh lebih mudah daripada mencari sebuah pekerjaan. Jangan berpikir karena tidak punya pengalaman berarti tidak mampu. Pola pikir dan tindakan akan segera mengikuti keputusan kita. Hal yang paling penting adalah memberanikan diri kita untuk menjadi seorang pengusaha andal. Lakukan segera. Tidak ada alasan untuk tidak memulai usaha. Jika kita hanya mencari-cari alasan untuk memulai, ribuan alasan akan muncul. Ini hanya masalah apakah kita tidak mau atau tidak bisa. Jika kita tidak mau, itu berarti kita tidak memiliki kemauan yang membuat kesempatan sukses menjadi sangat kecil. Kalau kita tidak bisa, tetapi memiliki kemauan, berarti kita masih punya banyak kesempatan. Kesempatan itu ada bagi mereka yang memiliki harapan dan kemauan. Kuasai secara detail. Mengawali sebuah usaha sangatlah mudah dan banyak caranya. Sedangkan untuk mempertahankan eksistensi memerlukan pelajaran dan keterampilan tersendiri. Semua orang memulai sesuatu usaha dengan keberanian terlebih dahulu. Sebuah kesuksesan merupakan usaha individu meskipun di dalamnya terdapat dukungan dan nasihat dari orang lain. Lalu yang keempat, berbeda itu strategi. Dari 6 miliar manusia yang terlahir di dunia, tidak ada satupun yang serupa. Jadi beranilah tampil berbeda karena berbeda itu akan membuka peluang untuk lebih mudah dikenal. Yang kelima, berjuang butuh siasat. Dalam bisnis, kita harus berani dan perlu mengedepankan sikap fight atau semangat juang. Walaupun banyak masalah menghadang, kita tidak boleh menyerah. Yang keenam, menaklukkan investor. Pada dasarnya, kebutuhan manusia yang tertinggi adalah pembuktian diri. Kebutuhan untuk membuktikan kemampuan diri inilah yang paling kuat mendorong seseorang untuk maju. Dan sebaiknya kita juga memilikinya dan membuktikannya. Bab 2, bagaimana menjadi entrepreneur? Yang pertama, bermula dari impian. Impian di dalam benak kita adalah motivator kesuksesan yang sangat ampuh. Tanpa impian, dunia ini tak berwarna dan tak hidup. Semua hal yang diciptakan manusia diawali dengan impian. Keberanian kita berimajinasi banyak menentukan sukses sebagai entrepreneur. Yang kedua, lihat kebutuhan sekitar. Banyak hal yang dapat diraih di sekitar kita jika betul-betul jeli melihatnya. Tangkap setiap peluang, tidak ada usaha yang sia-sia. Peluang bisnis lain pasti mengikuti. Bisnis itu akan terus berkembang, mengikuti keinginan kita yang tidak berhenti berusaha dan belajar. Yang ketiga, empati membuat kita terlibat. Empati menjadi dasar yang penting dalam kehidupan. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jika kita telah mengetahui untuk sukses di bisnis, harus memiliki empati yang besar. Kita akan menjadi pengusaha sukses dalam jangka panjang. Yang keempat, memberikan nilai tambah. Setiap bisnis akan memberi peluang bisnis yang lainnya. Itulah sebuah nilai tambah.
Banyak peluang bisnis yang muncul jika kita cukup jeli melihatnya. Menjual barang plus manfaatnya. Di dalam dunia bisnis, jika kita memfokuskan pada barang, reaksi membeli pertama kali adalah membandingkan barang tersebut dengan merek lain atau membandingkan harga barang tersebut. Biasanya seseorang membeli sebuah produk didorong oleh rangsangan manfaatnya. Yang keenam, wujudkan mimpi pelanggan. Menjual produk ataupun jasa yang paling efektif adalah menjual sesuatu yang memang menjadi keinginan pelanggan. Dalam survei dan wawancara, sebelum kita mulai menjual produk, tanyakan apa yang menjadi keinginan konsumen yang paling besar. Yang ketujuh, peluang tergantung cara melihatnya. Entrepreneur akan melihat peluang sebagai pekerjaan berikutnya, entah sektor barang atau jasa. Bab 3, membidik pasar. Yang pertama, butuh nyali untuk mewujudkan ide. Ketika kita menguasai teori, tetapi tidak berani mempraktekannya, ide bisnis sedahsyat apapun akan sulit menjadi kenyataan. Dan yang kedua, adrenalin dan seni berutang. Dalam bisnis, berutang untuk tambahan modal kerja atau investasi itu adalah hal yang wajar. Kejelian menangkap perbedaan. Marketing intelijen bertujuan untuk menentukan strategi dalam melakukan pengumpulan data yang biasanya menggunakan pikiran yang imajinatif pelanggan dan perilaku konsumen. Yang keempat, bangunlah komunitas. Membangun sebuah komunitas itu akan lebih memudahkan perkembangan bisnis dan akan meningkatkan keuntungan. Prediksi sebuah fenomena. Prediksi sebuah fenomena. Kemampuan memprediksi fenomena akan membuat bisnis lebih aman karena kita sudah lebih dahulu memprediksi pasar. Komentator yang bukan aktor. Jika kita melihat peluang, sesungguhnya ada beberapa orang yang juga melihat peluang tersebut. Inilah bisnis. Yang membedakan adalah keberanian seseorang untuk bertindak. Bab 4, hati seorang entrepreneur. Yang pertama, belajar sambil mengerjakan. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memulai bisnis walaupun tidak ada pengalaman. Kemampuan itu tumbuh jika kita menjalankannya, bukan hanya sekedar memikirkannya. Yang kedua, belajar dari kesuksesan. Sebuah keberhasilan sifatnya hanya sementara karena setelah itu akan ada lagi persoalan. Ketika sudah terselesaikan persoalan tersebut, dipastikan sebuah persoalan dalam bentuk lain akan muncul lagi. Namun itu akan sangat mudah dilewati jika kita bisa memahami persoalan tersebut dengan baik. 3. Mengelola kegagalan. Jika ternyata pilihan kita menjumpai kegagalan, jangan murung dan menghabiskan waktu untuk memikirkan mengapa kita gagal. Yang harus kita lakukan adalah membuat inovasi yang lainnya. Mengelola stres. Dalam hidup, kita pasti akan dihimpit dan ditekan oleh berbagai masalah. Ini bukan hal yang harus dihindari. Hadapi saja karena semua pasti akan ada jalan keluarnya. Yang kelima, fokus pada masalah. Selama kita bisa memfokuskan pada satu hal, segala peluang akan terlihat jelas. Mencari cara terbaik. Bagi seorang entrepreneur, mempunyai sumber bahan baku yang melimpah, andal dan murah adalah hal yang utama karena bahan baku akan mempengaruhi ongkos produksi. Disinilah kemampuan seorang entrepreneur diuji. Bab 5, pola pikir entrepreneur. Selalu di pinggir jurang.
Seorang entrepreneur harus selalu haus akan peluang dan tantangan. Yang kedua, memanfaatkan risiko. Entrepreneur sejati adalah seseorang yang berani mengambil sebuah risiko dengan calculated risk, yaitu sudah memperhitungkan terlebih dahulu risiko yang mungkin terjadi. Yang ketiga, cerdas melihat peluang. Entrepreneur sejati tidak bisa membiarkan begitu saja sebuah peluang yang dilihatnya. Yang keempat, jangan cepat puas. Begitu tercapai apa yang dicita-citakan, seseorang entrepreneur akan langsung membuat sesuatu yang baru. Ketika target tercapai, target yang lebih tinggi akan dipasang. Bab 6. Tugas entrepreneur. Kreatif itu berbeda. Jangan pernah membuang waktu berdiam terlalu lama karena sebuah kegagalan. Carilah inovasi lain dalam bisnis agar tidak membuat jumlah karyawan menjadi beban. Berdayakan dan jadikan mereka sebagai aset yang berharga. Yang kedua, mengelola sumber daya. Kemampuan seorang entrepreneur mengelola usaha adalah mutlak karena ini adalah langkah kedua setelah mereka berani untuk memulai usaha. Komunikasi itu seni. Seseorang dengan soft skill tinggi pasti mempunyai hubungan pribadi yang baik. Seorang entrepreneur sejati harus memiliki kerendahan hati, rasa empati, kepercayaan yang tinggi, keyakinan dan citra diri. Yang keempat, insting kepemimpinan. Kita tidak perlu menunggu suatu keadaan yang membuat kita menjadi seorang pemimpin, tetapi justru kita yang mengendalikan situasi agar jiwa leadership kita muncul. Bab 7. Zero Prinsip Entrepreneur. Yang pertama, mulai dari nol. Banyak orang yang mau berbisnis tetapi terhenti karena alasan modal. Sebenarnya modal seorang entrepreneur bukan hanya uang, tetapi juga keterampilan, jaringan, vendor penyuplai produk, dan masih banyak lagi. Itulah aset utama seorang pebisnis. Yang kedua, jujur dalam bisnis. Kejujuran bagi seorang pebisnis dapat menumbuhkan kepercayaan dalam usahanya. Yang ketiga, zero mind atau pengosongan pikiran. Seseorang yang dapat menguasai kemampuan untuk mengosongkan pikiran dalam bisnis sangat banyak manfaatnya. Misalnya ketika menghadapi terpaan masalah. Kemampuan ini dapat membuat mereka berpikir jernih serta menemukan ide-ide jenius yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Bab 8. Berbisnis tanpa uang tunai. Yang pertama, bukan menjadi tetapi dicari oleh modal. Berbisnis modalnya bukan saja uang, tetapi kelayakan bisnis yang dinilai. Yang kedua, kerjasama modal. Pada prinsipnya, ketika berbisnis, yang paling penting adalah proses belajarnya. Bekerja sama juga hal yang penting, seperti bekerja sama dalam hal modal, keahlian operasional, dan hal lainnya. Yang ketiga, bagi hasil yang menguntungkan. Berbisnis tanpa uang tunai bisa juga diawali dengan konsep bagi hasil, yaitu mereka membiayai 100% modal dan Anda 100% tenaga. Yang keempat, menjadi perantara atau broker. Dengan menjadi broker, kita juga dapat membangun jaringan dengan kalangan berduit yang biasanya adalah para pengusaha sukses. Menjadi perantara ketika memulai berwirausaha sangat disarankan karena banyak prinsip kewirausahaan yang dipraktekkan. Yang kelima, barter dengan pemasok. Barter akan menjadi sulit jika nilai barang yang ditukar tidak ada kata kesepakatan. Tetapi barter akan mempunyai nilai lebih jika kedua benda memiliki nilai intangible atau tidak berwujud. Yang keenam, multifungsi.
Semakin banyak alam menyediakan suatu benda, akan semakin banyak manfaatnya. Misalnya air, udara, dan sinar matahari adalah benda yang paling banyak tersedia dan terbukti banyak manfaatnya. Di dalam tanah terdapat banyak unsur yang sangat dibutuhkan, misalnya unsur aluminium, besi, atau lembaga. Dan masih banyak contoh lainnya yang dapat dimanfaatkan sebagai bisnis. Bab 9 Darah Entrepreneur. Yang pertama, penilai karakter yang baik. Memilih mitra atau pegawai memerlukan ketajaman intuisi dan pengalaman. Orientasi pada pelayan. Pelayan yang prima pada pelanggan akan memberikan simpati dan kepuasan. Bahkan kita dapat menemukan peluang bisnis lagi pada pelanggan kita. Yang ketiga, fokus itu awalnya cinta. Untuk dapat fokus, kita dapat mencintai apa yang kita lakukan atau kerjakan. Kesungguhan akan muncul bersama rasa cinta itu sendiri. Yang keempat, memikat promosi. Promosi adalah sebuah cara untuk membawa produk kita kepada kesadaran pikiran seseorang, sehingga dalam kondisi tertentu, produk kitalah yang akan mereka prioritaskan. Yang kelima, berhitung sebelum berutang. Dalam menjalankan bisnis, banyak pengusaha yang menjual barangnya dengan strategi sistem kredit. Cara ini merupakan strategi yang cukup efektif dalam meningkatkan penjualan. Yang keenam, memilih orang yang tepat. Dalam merekrut seorang karyawan atau mitra bisnis, gunakan naluri kita untuk memilihnya. Telitilah dalam merekrut dan pilihlah hanya yang terbaik dan cocok menurut kita. Yang ketujuh, mencari dan menciptakan usaha. Memulai sebuah bisnis biasanya diawali dengan memiliki referensi sebuah produk yang baik dan menarik, serta memiliki harga di bawah harga pasar. Langkah berikutnya adalah mulai bertanya dan mencari prospek serta pelanggan untuk ditawarkan barang tersebut. Yang kedelapan, peluang itu membutuhkan kecepatan. Setiap gerak dan pandangan mata kita layangkan akan banyak kesempatan atau peluang bisnis yang dapat dikembangkan. Kita tak hanya harus jeli melihat peluang bisnis, tapi juga mampu menciptakan pasar. Yang kesembilan, sosialisasi dan promosi. Seorang entrepreneur sangat disarankan mempunyai jiwa sosial yang tinggi, sehingga dapat dikenal di lingkungannya. Sosialisasi yang baik tentunya akan menjadi sarana promosi yang bagus, dan pastinya kita tidak membutuhkan biaya yang besar untuk mengiklankan produk. Dan yang ke-10, pandangan jauh ke depan. Seorang entrepreneur memiliki banyak impian sehingga memerlukan banyak cara dan strategi untuk mencapainya. Pandangan jauh ke depan. Seorang entrepreneur memiliki banyak impian sehingga memerlukan banyak cara dan strategi untuk mencapainya. Bab 10, aturan main entrepreneur. Yang pertama, berpikir positif. Jika suasana kerja dan tanggung jawab masing-masing divisi dilaksanakan dengan sikap positif, pelanggan akan langsung dapat merasakan suasana tersebut pada produk dan jasa yang kita jual. Yang kedua, jangan pelit ilmu. Ketika kita mulai membangun usaha, ambillah simpati dari lingkungan sekitar. Berinvestasilah dalam hubungan masyarakat, karena cara ini akan memudahkan bisnis kita. Fenomena magis. Tidak perlu orang pintar, paranormal, atau feng shui. Kita sendiri yang mampu membangun kredibilitas bisnis, karena kita tidak akan pernah bisa mengandalkan pendapat klinik seperti itu. Yang keempat, berdaya juang. Mulailah sesuatu
yang baru agar dapat berjalan terus ke depan dan tidak perlu berpikir untuk kembali. Carilah peluang dalam sebuah kesempatan untuk berwirausaha. Yang keempat, menjual butuh strategis. Seorang entrepreneur dituntut kemampuan dan kejeliannya dalam menghadapi kompetisi terhadap produk yang sejenis. Yang kelima, belajarlah dari pengalaman orang lain. Kisah-kisah sukses berawal dari kegagalan-kegagalan, maka pelajarilah kegagalan yang dilakukan orang lain dan jangan mengulangi hal tersebut. Belajarlah dari pengalaman orang lain. Kisah-kisah sukses berawal dari kegagalan-kegagalan. Maka pelajarilah kegagalan yang dilakukan orang lain dan jangan mengulangi hal tersebut. Yang keenam, berinvestasilah. Sebagai entrepreneur, jika diharapkan memiliki aset yang bisa dicadangkan untuk masa depan dan asuransi atau menabung, sebuah contoh yang mudah dijalani. Bab 11, budaya entrepreneur. Yang pertama, belajar dan memberikan hal yang terbaik. Seorang entrepreneur sejati selalu haus akan ilmu. Mereka akan terus belajar sampai usia tua sekalipun. Kegiatan belajar, diajar, dan mengajar adalah budaya seorang pewirausaha sejati. Yang kedua, sportif, tumbuh dari dalam. Banyak hal yang dipelajari dari olahraga, salah satunya sportivitas. Antara olahraga dan sebuah perusahaan, keduanya sama-sama membutuhkan sikap sportif yang sama dan sebuah tim yang andal. Perusahaan membutuhkan orang-orang yang berjiwa sportif dan bertanggung jawab. Yang ketiga, menciptakan kader. Selama kita masih mengerjakan sendiri segala hal, kebebasan waktu tidak akan pernah dimiliki. Semakin banyak kader, semakin banyak waktu yang kita miliki. Yang keempat, berdaya juang. Mulailah sesuatu yang baru agar dapat berjalan terus ke depan dan tidak perlu berpikir untuk kembali. Carilah peluang dalam sebuah kesempatan untuk berwirausaha. Yang kelima, menunda kesenangan. Tundalah memanfaatkan uang untuk kesenangan. Teruslah bekerja, membangun aset, dan terus-menerus uang untuk aset. Bab 12, sikap entrepreneur. Yang pertama, modal orang lain. Jika kita melihat sebuah peluang dan berani mengambil segala tindakan untuk sukses, berarti kita memiliki mental bisnis. Dorongan dari dalam tersebut adalah bahan bakar yang disebut self-motivation atau motivasi diri kita untuk segera diwujudkan. Yang kedua, jaringan orang lain. Cara pintar lainnya yang harus dimiliki setiap entrepreneur adalah kepandaian menggunakan jaringan orang lain. Karena itu adalah sarana sukses seorang pebisnis. Yang ketiga, tenaga orang lain. Pergunakan tenaga orang lain dalam menjalankan bisnis, sedangkan untuk ide biar kita yang menanganinya. Yang keempat, memiliki salesmanship. Latihlah diri agar menjadi seorang pebisnis sejati melalui jenjang sales. Sales merupakan pekerjaan yang membutuhkan keahlian tersendiri. Jiwa seorang fighter diandalkan di sini. Sekian dari saya. Terima kasih.